Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Anwar Aini, pada mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi. Kita ini masuk ke minggu yang ke-6 ya teman. Kita masih masuk di materi kita yang kelima, yakni SDLC fase analisis. Oke. Jika kita tahu bahwa di minggu yang kemarin kita membahas tentang fase atau tahapan analisis System Development Life Cycle di fase yang ini ya, fase planning. Sedangkan untuk di minggu kita yang ke-5 ini atau ke-6 ini, 5 ya. 5 ini kita akan membahas tentang sistem analisisnya atau fase analisis ini sendiri. Oke, kita mulai ya. Oke, di fase yang kedua, yakni fase analisis ini adalah fase lanjutan. Jadi fase analisis sendiri adalah fase lanjutan daripada fase sebelumnya, yakni fase planning. Yang mana tujuannya yaitu untuk menganalisa kebutuhan daripada hasil scope dokumen. Jika pada fase planning kemarin hasilnya adalah scope dokumen, maka di fase kedua ini kita adalah untuk menganalisa kebutuhan daripada hasil scope dokumen tersebut. Selama fase analis atau kita seorang yang mau menganalisa itu menentukan persyaratan untuk bagaimana membangun sistem rekrutmen atau sistem baru. Di tahapan ini yang kita lakukan adalah menganalisa peluang-peluang dan hambatan-hambatan apa saja sih yang memungkinkan akan terjadi pada sistem. Nah, tujuannya di sini adalah untuk membuat laporan hasil analisis dan kebutuhan daripada si sistem itu sendiri. Jadi fase ini adalah secara ringkas adalah fase di mana kita akan melakukan atau menentukan bagaimana menganalisa peluang-peluang dan hambatan-hambatan yang akan terjadi pada sistem. Yang mana outputnya atau tujuannya adalah untuk membuat laporan hasil analisis dan kebutuhan daripada si sistem itu sendiri. Apa yang kita lakukan di fase ini? Apa saja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, nih kita akan mengklasifikasikan ya subjek permasalahan yang ada pada scope dokumen. Jadi ketika di fase planning kita outputnya itu ruang lingkup daripada dokumen atau scope dokumen, maka di fase analisis ini kita menganalisa atau mengklasifikasikan subjek masalah daripada scope dokumen itu. Jika kan sudah terbagi sesuai dengan ruang lingkupnya, maka dari ruang lingkup itu kita mengklasifikasikan lagi subjek permasalahannya itu seperti apa kan gitu. Yang kedua, membuat pola alur kerja sistem yang sudah ada. Jadi kita buat existing-nya daripada pola alur kerja yang ada sekarang. Lalu kita membuat pola alur kerja sistem yang akan dibuat. Jadi kalau di tahap yang kedua ini atau kita mendeskripsikan alur kerja daripada sistem yang sudah ada sekarang. Lalu kita membuat pola alur kerja sistem yang ingin dibuat di masa yang akan datang atau yang akan kita buat nantinya kan gitu. Lalu kita akan melakukan analisa sih dengan cara membandingkan kedua pola yang membandingkan pola yang ini yang sudah ada dengan pola yang
akan dibuat. Nantinya itu akan timbul analisis yang bisa disebut sebagai analisis gap. Seperti itu ya. Dari situ kita tahu nih kebutuhan sistemnya itu apa aja. Jadi setelah kita tahu perbandingannya apa yang kita inginkan dengan kondisi yang sekarang, itu kita akan tahu kebutuhannya. Misal ya, kita analogikan ketika kita mau membangun sebuah rumah, rumah aja. Kita membangun sebuah rumah, kita ini sekarang punya rumah satu lantai dengan satu carport, satu kamar misalkan gitu. Nah, kedepannya saya ingin membangun 2 lantai dengan 2 kamar. Lalu kita bandingkan, berarti dari perbandingan apa yang kita inginkan dengan kondisi sekarang, berarti saya ini kurangnya itu 1 kamar sama 1 lantai atas kan gitu. Nah, berarti dari situ kita bisa tahu bahwa untuk mencapai kondisi yang diinginkan, kita harus membutuhkan 1 kamar dan juga 1 lantai atas kan gitu. Nah, di sebuah sistem juga sama. Ketika kita tahu sebuah sistem itu sekarang yang ada bagaimana, yang ingin dibuat itu seperti apa, kita setelah kita menganalisa dan membandingkan dengan analisis gap, kita akan tahu kebutuhan sistem ke depannya itu seperti apa. Itu yang dinamakan sistem requirement. Nah, dari situ nanti kita akan membuat laporan hasil analisis. Berarti hasil analisis daripada misalnya dari rumah tadi ya, hasil analisis daripada itu laporan untuk membuat goalnya dengan 2 lantai dan 2 kamar, berarti harus disusun dengan memenuhi kebutuhan 1 kamar dan 1 lantai atas. Seperti itu. Itu merupakan sebuah laporan hasil analisis. Itu yang bisa kita lakukan pada fase analisis. Oke, sampai sini paham ya apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, untuk mengklasifikasi subjek masalah pada skop dokumen, yang bisa kita lakukan yakni yang pertama menganalisa masalah organisasi yang telah didapatkan dalam skop dokumen. Menganalisanya bagaimana? Untuk memastikan alur permasalahannya dengan baik dan kita tidak salah menafsirkan sebuah permasalahan, maka kita menggunakan metode 5W1H. Yakni yang pertama kita menanyakan apa sih masalah, apa ya sih yang menjadi masalah pada sebuah sistem tersebut, kenapa masalah itu bisa terjadi, kapan itu terjadi, gitu. Apa, kenapa, kapan, dan mengapa. Terus siapa saja yang berperan di dalamnya, terus bagaimana nih solusinya, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun atau membuat pola alur kerja sistem yang sudah ada. Jadi kita identifikasi atau mengidentifying dengan cara seperti ini. Yang pertama, membuat pola alur kerja sistem yang sudah ada atau sudah berjalan pada organisasi tersebut. Kita membreakdown atau bisa dibilang apa ya? Memprotoli atau mengamati dengan jeli pola alur kerja sistem yang sekarang itu seperti apa. Nah, caranya bagaimana? Biasanya caranya kita bisa dibantu dengan cara membuat bagan pengguna. Atau kita bisa menggunakan use case diagram. Kita juga bisa menggunakan flowchart. Seperti itu. Yang ada, kalian mungkin sudah familiar ya dengan kata-kata use case diagram, flowchart, dan lain-lain. Ini adalah apa yang bisa kita lakukan ketika masuk di fase analisis. Use case ini dibuat setelah menganalisa skop dokumen yang telah dibuat oleh
di fase sebelumnya. Di bagian ini akan memberi pengetahuan tentang sub-sub sistem yang nanti akan dibuat. Jadi ini lebih tepatnya kita menganalisa sistem yang ada di organisasi kita ini seperti apa, bagaimana alur kerjanya, bagaimana secara sistem itu bekerja. Nah, ini masuk di fase yang kedua ini. Yang ketiga, membuat pola alur kerja sistem yang akan dirancang. Ya, ini ya. Akan dirancang. Jadi ini lebih tepatnya goal-nya atau apa sistem yang ingin dikehendaki ke depannya. Yakni membuat pola alur kerja sistem yang akan dibuat nanti. Itu ya, sistem yang akan dibuat nanti. Jadi sistem ini adalah sistem yang diinginkan oleh perusahaan nantinya. Caranya sama, yakni sama seperti tadi ya. Setelah kita tahu bagaimana tadi dari use case diagram dan flowchart-nya untuk yang sudah ada, dari situ kita ingin memperbaiki yang mana yang perlu diperbaiki lah, itu nanti digambarkan dengan use case dan juga flowchart yang sama. Sistem yang telah dirancang ini akan digunakan sampai di bagian pemodelan. Jadi ini lebih kepada baru bentuk model ya, karena belum direalisasikan. Jadi dimodelkan karena ini merupakan sebuah goal atau sistem yang ingin dirancang atau dicapai oleh sebuah perusahaan tersebut. Nah, ini contohnya. Contohnya ketika kita menggambarkan sebuah sistem. Misalkan ini adalah sebuah sistem yang ada di sebuah restoran, yang mana di situ ada beberapa aktor di dalamnya, yakni yang pertama pelanggan atau customer. Nah, di restoran itu ada koki, ada waitress atau pelayan, dan juga ada kasir. Nah, bagaimana sih alur kerja mereka? Dan gitu. Nah, di sini juga ada bound yang mana di boundary ini adalah apa saja yang mereka lakukan. Berarti pelanggan itu masuk ke restoran untuk makan. Bagaimana cara ia untuk mendapatkan makanan? Dia harus melakukan order makanan. Bagaimana dia mengorder? Kan gitu kan. Berarti dia harus nunggu untuk makan itu ya. Kita setelah order itu dia harus menunggu koki selesai memasak. Kan gitu kan. Dan juga dia harus menunggu si pelayan menghidangkan ke dia. Ya kan? Nah, untuk si pelayan ini menghidangkan, berarti si pelayan ini harus tahu atau include apa yang diorder daripada si pelanggan. Gitu. Itu ya. Nah, setelah dia makan, berarti dia akan melakukan pembayaran. Yang mana pembayaran itu bisa berupa cash ataupun bisa berupa kredit atau bisa menggunakan kartu debit misalkan gitu ya. Yang mana pembayaran itu bisa dilakukan langsung ke kasir ataupun bisa langsung ke pelayan. Seperti itu. Ini adalah contoh alur kerja daripada sebuah sistem. Contoh daripada sebuah alur kerja maksudnya gitu ya. Oke. Nah, di sistem juga sama. Ketika sistem itu bisa kalian gambarkan seperti ini, berarti sudah pasti sistem itu kan punya kerangka kerja ya. Misalkan ketika pertama kita harus login. Setelah login berarti nanti kita harus memasukkan atau usernya di situ, harus memasukkan username sama password. Baru setelah itu misalkan itu aplikasi
aplikasi karyawan gitu ya. Berarti dia harus menginputkan data karyawan. Gitu ya. Itu adalah tahapan-tahapan ketika kita menggambarkan sebuah sistem. Yang keempat yaitu membuat hasil analisa dari alur kerja kedua sistem tadi. Jadi setelah kita tahu sistem sekarang, sistem yang nantinya ingin impiannya, sistem yang ingin di goalnya, atau bisa dibilang goal aja ya. Nah, berarti kita akan membuat analisa nih dari keduanya. Nah, dari situ kita akan melakukan analisa. Apa saja sih keuntungannya ketika kita nanti menerapkan sistem yang baru ini, misalkan gitu. Nah, terus dari situ kesenjangan kekurangannya apa aja, misalkan. Kan berarti kekurangannya apa? Berarti dia harus memenuhi sisanya ini, hendak arsir, misalkan gitu dari sebuah sistem. Nah, bagaimana cara menentukan itu? Nah, untuk menentukan atau membuat analisa itu, kita dapat melakukan dengan metode SWOT atau SWOT. Metode SWOT ini adalah metode untuk menganalisa suatu sistem dengan mempertimbangkan S-nya, itu strength, S, kekuatan daripada ketika kita menerapkan sebuah sistem itu, kita harus menganalisa dulu nih kerjanya, kekuatan daripada sistem yang mau kita buat itu apa. Terus kita juga harus menganalisa, sudah pasti sebuah sistem kan juga punya kelemahan nih, berarti kita harus menganalisa kelemahannya itu apa aja, lalu keuntungannya ketika kita mau menerapkan itu, benefit yang kita dapat apa kan. Nah, kalau kita sudah tahu itu, T-nya yang terakhir, jadi S, way to weakness, opportunity, dan T itu threat atau ancamannya. Nah, ketika kita sudah tahu kekuatannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, peluangnya bagaimana, terus ancaman apa saja yang bisa dijadikan itu, nah itu akan kita gambarkan kan seperti itu. Jadi secara garis besar analisis SWOT itu seperti ini ya. Kalau kita dalam sebuah perusahaan, kita harus tahu sih nih hal-hal apa yang menjadi kekuatan perusahaan atau nilai positif daripada perusahaan itu sendiri kan gitu. Sehingga perusahaan itu memiliki sebuah nilai jual. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah perusahaan itu ada yang perlu ditingkatkan atau punya sebuah kekurangan. Maka dari itu kita harus bisa paling tidak kekuatan daripada atau strength daripada ke perusahaan itu atau sistem paling enggak itu bisa lebih banyak daripada kelemahan yang dia punya seperti itu. Terus dari situ kita tahu nih benefitnya apa daripada peluang yang kita dapatkan ketika kita menerapkan sebuah sistem itu seperti apa. Kita bisa mendapatkan apa dari situ. Nah, terus ancamannya seperti apa. Jadi seperti ini ya. Semisal kita membuat sebuah aplikasi penggajian untuk sebuah karyawan. Berarti kita tahu kekuatannya di situ, kita nanti akan lebih mudah dalam memanage sebuah atau menggaji sebuah karyawan. Kita tidak perlu lagi menggaji misalkan satu-satu orang dan menghitung satu persatu karena kita punya sistem. Kita tinggal sistem yang hitung, sistem yang transfer ke rekening masing-masing misalnya itu. Dengan otomatis itu akan memudahkan perusahaan. Tapi kelemahannya misalkan di situ ada kelemahan, nanti kemungkinan untuk salah transfer itu ada karena jumlah pekerjanya yang sangat banyak. Nah, itu kan merupakan sebuah kelemahan ya. Tapi dari situ kita juga bisa membreakdown opportunity-nya seperti apa kan gitu. Ketika kita menggunakan hal tersebut, perusahaan akan sangat terbantu karena
Tidak perlu lagi mengalokasikan banyak sumber daya manusia untuk menghitung gaji karyawan. Tapi ancamannya di situ ada misalkan pembobolan sistem yang memungkinkan nanti sistem kena hack atau apa yang mana nantinya akan membuat sistem tersebut akan bisa membuat perusahaan mengalami kerugian. Nah, dari situ nanti kan kita tahu berarti solusi apa yang harus kita lakukan ketika kita punya kelemahan seperti itu dan punya ancaman-ancaman seperti itu. Yang kelima, kita harus bisa menganalisa kebutuhan sistem. Menganalisa kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan pada sebuah sistem ketika kita menerapkan sebuah sistem baru. Jadi ketika kita mau menerapkan sebuah sistem baru, itu ada beberapa yang harus dinilai. Yang pertama yakni technical requirement. Ini berkaitan teknis, berkaitan dengan hal-hal teknis ya. Misalnya hardware-nya atau software-nya. Yang kedua performance-nya, berkaitan dengan beban kerjanya. Database-nya mencukupi atau tidak, jaringannya welcome atau enggak, seperti itu. Yang ketiga usability-nya, berkaitan dengan analisa penggunaan yang akan memakai sistem tersebut. Jadi kita harus menganalisa juga penggunanya itu siapa. Jangan sampai kita membuat sebuah sistem, kita tidak menganalisa siapa sih yang akan kita kasih sistem ini. Jadi ketika itu diimplementasikan, itu penggunanya kesulitan. Akhirnya aplikasi atau sistem tersebut tidak dipakai kan gitu. Nah, itu kan muspro gitu. Kita membuat sebuah aplikasi tanpa menganalisa dulu siapa yang mau kita kasih aplikasi kan gitu. Misalkan itu sebuah sistem aplikasi kan gitu. Oke, selain itu yang tidak kalah pentingnya yakni security requirement. Yakni berkaitan dengan keamanan dan hak-hak akses yang akan diberikan ketika nanti ada sistem baru tersebut. Siapa saja yang berhak pakai, terus keamanannya seperti apa, seperti yang tadi ya, itu bisa meminimalisir threat atau ancaman-ancaman ke depannya atau tidak, kan seperti itu. Nggak gampang dibobol, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita menganalisa kebutuhan sistem. Kita analisa dulu hal-hal yang berkaitan dengan teknis, lalu performance, usability, dan juga security. Baru setelah itu kita akan membuat laporan hasil analisisnya. Membuat hasil analisisnya. Laporan ya, laporan. Laporan hasil analisis memuat semua hasil dari proses analisis yang terus dilakukan. Jadi laporan ini namanya laporan. Itu sudah merupakan output akhir ya daripada analisis tersebut. Jadi dengan kata lain memuat semua hasil dari proses analisis. Laporan ini dimaksudkan untuk mengulas kebutuhan kepada pihak manajemen. Jadi manajemen itu tahu apa saja sih kekurangannya, kelebihannya, apa saja harus disiapkan, itu semua tahu. Biasanya isi laporan itu memuat paling tidak harus ada 3 ini nih. Laporan hasil analisa masalah. Berarti perusahaan kita itu punya masalah ini. Terus kita sampaikan bahkan penggunaan sistemnya seperti apa, kondisinya sekarang seperti apa, keinginannya ke depan seperti apa. Lalu kalau kita compare seperti apa. Terus dari situ kita analisis SWOT-nya seperti apa, kekurangannya, strength-nya. Lalu di situ kita simpulkan hasil analisa ketika kita nanti mau menggunakan sistem baru. Nah, ini adalah inti daripada laporan hasil analisa. Seperti itu ya. Oke. Itu adalah apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita masuk di fase analisa di SDLC. Digital Development Life Cycle. Jadi seperti itu ya.
ketika kita menyusun sistem, kita masuk di analisa, berarti ada 6 tahapan yang harus kita benar-benar bisa lalui dengan baik. Yakni yang pertama, mengklasifikasi subjek masalah, membuat alur sistem kerja yang sudah ada atau mengamati kinerja sistemnya seperti apa. Terus kita membuat pola alur kerja sistem yang diinginkan perusahaan. Terus kita menganalisa dan membandingkan sehingga terciptalah sebuah gap. Yang nantinya gap itu akan kita cari solusinya seperti apa, bagaimana kebutuhannya yang dibutuhkan untuk mencapai goal tersebut. Lalu kita membuat laporan hasil analisa untuk diberikan kepada pimpinan bahwa yang ingin diperbaiki ini Pak dari hasil analisa kami, kan seperti itu. Oke, sampai situ ya. Itu adalah fase kedua, yakni fase analisis daripada tahapan SDLC. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung kalian kirim ke Google Classroom atau yang lain ya. Oke, itu adalah yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada minggu kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada minggu kita kali ini itu bermanfaat buat kita. Untuk pertemuan kita minggu ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.